Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Berjumpa kembali dalam seri pendalaman Alkitab 7 surat untuk 7 jemaat di Asia Kecil, di mana dalam video ini kita sampai pada bagian yang keempat atau surat yang keempat, yakni surat untuk jemaat di Tiatira. Bacaan kitab sucinya Wahyu 2 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-29. Kita lihat dulu kota Tiatira di dalam peta Asia Kecil yang sudah pernah saya sampaikan di video yang lalu. Ini letak Tiatira, ada di sini. Nah, tidak terlalu dekat ke pantai, berbeda dengan Efesus, Smyrna, dan Pergamus yang telah kita bahas, yang menjadi 3 kota terkemuka di provinsi Asia di Kekaisaran Roma. Sebenarnya Tiatira ini kota kecil saja, jadi kota yang tidak terlalu menonjol kuil dewa-dewi atau penyembahan berhalanya. Tetapi Tiatira terkenal karena perdagangan dan bisnisnya. Kalau Bapak Ibu membaca Kisah Para Rasul 16 ayat 14, disebutkan di sana bahwa Lydia adalah penjual kain ungu, pedagang kain ungu dari Tiatira. Itu sebab di Tiatira terdapat banyak organisasi dagang dan serikat pekerja yang mewajibkan sebuah ritual bagi para anggotanya, di mana secara berkala mereka bertemu, mengadakan jamuan pesta, dan disertai dengan penghormatan dan penyembahan kepada ilah-ilah pelindung organisasi, dan seringkali disertai perzinahan dalam pertemuan itu. Jadi setiap masing-masing organisasi punya ilah-ilah pelindung. Nah, ini yang menjadi dilema jemaat Tiatira. Mayoritas anggota jemaat Tiatira adalah pedagang. Otomatis mereka harus terlibat dalam organisasi dagang dan serikat pekerja. Sebab kalau mereka tidak terlibat di sana, mereka tidak akan mendapatkan akses perdagangan. Persoalannya adalah ada ritual jamuan pesta yang sudah saya sampaikan tadi yang bertentangan dengan iman Kristen. Persinahan, penyembahan ilah-ilah pelindung organisasi, pesta pura dan kemabuan itu tentu bertentangan dengan iman jemaat Tiatira. Dan ini menjadi dilema. Kalau mereka menolak ikut, pasti dikucilkan, nggak dapat akses dagang. Tetapi kalau ikut, mereka tentu berdosa. Nah, ini yang menjadi dilema serius di jemaat Tiatira. Nanti kita bahas. Kita lihat dulu satu persatu struktur surat, mulai dari pembukaan surat. Bagaimana pengungkapan sifat Kristus di pembukaan surat yang terdapat dalam Wahyu 2 ayat 18. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Jadi Kristus dikenalkan dengan sebutan anak Allah. Anak Allah. Kemudian yang kedua, matanya bagaikan nyala api. Dan yang ketiga, kakinya bagaikan tembaga. Kita lihat satu persatu. Sebutan anak Allah ini bukan berarti Gusti Allah kawin lalu punya anak, gitu, bukan. Kita ingat bahwa Wahyu adalah penuh dengan simbol, maka kita harus tafsirkan itu sebagai sebuah simbol. Ini merujuk Mazmur 2 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Panjenengan bisa baca sendiri ya, bahwa di sana ada gambaran tentang seorang raja yang ditetapkan untuk memerintah. Jadi gelar anak Allah ini terkait dengan gelar Kristus sebagai yang diurapi. Kita tahu Kristus itu artinya yang diurapi. Jadi anak Allah, firman anak Allah artinya firman yang berkuasa dari yang ditetapkan sebagai raja, yang diurapi sebagai raja, yaitu Kristus atau yang diurapi itu. Kemudian yang matanya bagai nyala api digambarkan bahwa Kristus matanya bagai nyala api, berarti Kristus dapat melihat segala dosa. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Bandingkan Wahyu 2 ayat 23, dikatakan di sana bahwa Tuhanlah yang menyelidiki batin dan hati orang. Kemudian yang ketiga, kakinya bagai tembaga. Artinya, gambaran ini menunjukkan bahwa Kristus mempunyai kekuatan untuk meremukkan dosa. Kaki yang dari tembaga itu kalau nginjak sesuatu kan bisa gepeng itu, saudara. Dan yang digambarkan dalam ayat 27,
ia meremukkan tukang periuk, meremukkan tembikar seperti tukang periuk, meremukkan tembikarnya lah. Tapi meremukkan tembikar dengan kaki tembaga ini saudara bisa bayangkan ajur kabeh ini menggambarkan kekuatan Kristus yang meremukkan dosa. Itu pembukaan suratnya. Nah, sekarang kita masuk bagian yang kedua, yakni pujian dan teguran bagi jemaat Tiatira. Jemaat Tiatira dipuji karena kasihnya, imannya, pelayanannya, dan ketekunannya. Wahyu 2 ayat 19. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Jadi luar biasa. Di tengah-tengah dilema tadi ya sudah saya sebutkan tentang serikat dagang, organisasi dagang yang mewajibkan ritual-ritual yang seperti itu, tapi jemaat masih tetap bisa mempertahankan iman, kasih, dan pelayanan dan ketekunan ini luar biasa. Dan Tuhan memuji jemaat Tiatira atas itu semua. Tetapi jemaat Tiatira juga ditegur. Wahyu 2 ayat 19 sampai 20 demikian. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku, supaya berbuat sinah dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Kita bahas siapa wanita Isabel. Wanita Isabel mengingatkan kita pada putri Raja Sidon, yakni Isabel yang diperistri oleh Raja Ahab, Raja Israel, 1 Raja-Raja 16 ayat 31. Isabel memengaruhi Ahab agar Ahab menyembah Baal, berpaling dari Allah, dan mengenalkan sihir kepada orang-orang Israel, 2 Raja-Raja 9 ayat 22. Jadi gambaran wanita Isabel di Tiatira ini bisa menunjuk pada satu kelompok, tetapi bisa saja menunjuk kepada seorang perempuan. Dikatakan di sana nabiah kan, dalam ayat tadi, ayat yang ke-20, nabiah. Bisa saja ini tentang seseorang yang mengajarkan ajaran sesat, tetapi bisa jadi ini juga satu kelompok yang mempercayai bahwa ya seperti kebanyakan jemaat di Asia kecil lain ya saudara, ya nggak apa-apa, yang penting saya dapat akses, berdosa nggak apa-apa, kira-kira seperti itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, nampaknya kelompok-kelompok yang disebut sebagai wanita Isabel yang memperbolehkan jemaat berzinah, pesta pora, dan menyembah ilah-ilah ini menjadi pembenar bagi jemaat yang bimbang. Bimbang begini maksudnya saudara, aku ini mau ikut ritual organisasi, tapi nanti aku takut berdosa, tapi kalau aku nggak ikut ritual, nanti aku nggak bisa usaha, macet, aku jadi miskin. Ini ada jemaat yang bimbang begitu. Maka dengan hadirnya kelompok-kelompok wanita Isabel ini, wah cocok ini, wong boleh kok, nggak apa-apa kok, gitu. Ini mengingatkan kita kepada ajaran Nikolaus ya, yang gnostik itu yang wah yang penting spiritualnya pada Tuhan. Ini tubuh boleh dipakai untuk apa saja termasuk berzina, pesta pora, dan menyembah ilah-ilah lain. Berikutnya, yang ketiga, ada tuntutan dan konsekuensi bagi jemaat Tiatira. Wahyu 2 ayat 22 sampai 23. Begini tuntutannya, lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zinah dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, dan mereka tidak bertobat jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Jadi orang-orang yang kemudian nggak segera tobat dari zinahnya, nggak segera tobat dari perilakunya yang digambarkan seperti wanita Isabel itu, mereka akan dihukum, yaitu dengan penderitaan. Melemparkan dia, Tuhan akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Nah ini kan ranjang orang sakit itu kan gambaran tentang penderitaan. Wah ini orang sakit di atas ranjang. Nah ranjang kok untuk orang sakit. Nah ranjang kalau untuk orang liburan di villa gitu ya enak. Jadi ini ranjang untuk orang sakit itu berarti menggambarkan sebuah tempat yang penuh dengan penderitaan. Ayat 23, dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui
bahwa akulah yang menguji batin. Nah, ini gambaran dari Kristus yang diungkapkan matanya bagaikan nyala api di dalam ayat yang ke-18 tadi. Menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Jadi kalau jemaat nggak bertobat, ini tuntutannya ya, kamu harus bertobat. Kalau enggak, konsekuensinya akan dilemparkan ke atas penderitaan, keranjang orang sakit, dan ini sampai mengalami kematian, saudara, ayat yang ke-23. Nah, kita bisa memahami bahwa meskipun nampaknya baik-baik saja, nampaknya jemaat di sana juga ritual ibadahnya tetap, tapi Yesus digambarkan sebagai yang matanya bagaikan nyala api, dia menguji batin dan hati seseorang. Dia tahu, dan konsekuensi dosa jelas. Ayat 24 dan 25, ternyata ada juga orang-orang lain, tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Wah, ini disebut sebagai seluk-beluk iblis, itu penyembahan berhala, persinahan. Kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Jadi bagi orang-orang yang setia, bagi orang-orang yang tidak mau mengikuti ajaran wanita Isabel itu, Tuhan berkata, aku nggak akan menanggungkan beban lain. Karena itu kan sudah sesuatu yang sangat berat, saudara. Tetapi Tuhan berkata, mendorong orang-orang itu agar setia, agar memegang keyakinan itu sampai Tuhan Yesus datang. Nah, ini memang nggak enak ya, saudara. Hidup mempertahankan iman, wah, kita juga mengalami sesuatu yang tidak mudah, sementara melihat orang-orang fasik, orang-orang berdosa, wah, mereka lebih sukses, lebih baik, lebih hebat. Ini nggak menyenangkan. Tetapi Tuhan berkata, peganglah, tunggu sampai aku datang. Karena nanti Tuhan akan memberikan janjinya di penutup surat. Kita lihat bersama. Nah, ini janji Tuhan bagi jemaat Tiatira di penutup surat. Wahyu 2 ayat 26 sampai 27. Barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita lihat bersama-sama apa itu kuasa atas bangsa-bangsa, apa itu memerintah dengan tangan besi. Kita lihat, jemaat itu kan terdiskriminasi, saudara. Tiatira ya, mereka menjadi warga kelas bawah. Mereka tidak dapat akses dagang, karena mereka setia tidak mau mengikuti ritual ilah-ilah, mereka tetap setia pada Tuhan Yesus. Nah, ini kan otomatis membuat orang-orang yang fasik, yang menyembah ilah-ilah itu kemudian mereka sukses, berkedudukan tinggi, kan jeglek gitu. Tiatira, jemaat Tiatira, gambarannya seperti itu. Tapi Tuhan Yesus berjanji bahwa enggak apa-apa, kamu pegang itu, kamu sabar sampai aku datang. Semua akan dibalikkan, orang fasik akan diremukkan, seperti tembikar yang dipukul dengan tongkat besi. Dan orang-orang yang semula menderita akan menjadi kuasa, akan menjadi berkuasa atas bangsa-bangsa dan memerintah dengan tongkat besi. Wahyu 2 ayat 27 dan Mazmur 2 ayat 9. Atau panjenengan bisa membaca dari ayat yang ke-8. Tuhan juga berjanji bahwa jemaat yang setia, ayat 28, akan mendapatkan bintang timur. Bintang timur ini sebutan untuk planet Venus, yang pada waktu itu dianggap sebagai lambang kekuasaan. Jadi gambaran ini sejajar dengan ayat 27, yaitu janji untuk memperoleh kuasa atas bangsa-bangsa. Tentang apa dan untuk apa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Pembelajaran kita soal surat untuk jemaat Tiatira. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, satu pelayanan mungkin nampak sangat baik. Tapi kadang ternoda oleh paham atau perilaku yang tidak baik. Persoalannya, kita sering menyepelekan hal-hal seperti itu. Kadang sebagian dari kita beranggapan keliru. Demi sebuah kepentingan atau keuntungan, bolehlah melanggar firman Allah. Dan anggapan itu menjadi semakin kuat saat melihat fakta bahwa orang fasik lebih beruntung.
Mereka yang melanggar firman Allah lebih baik hidupnya dari orang-orang yang setia pada firman Allah. Tapi Bapak Ibu, jangan khawatir sebab Tuhan itu adil dan seimbang. Ia menuntut pertobatan bagi yang jahat. Ia tegas menjatuhkan konsekuensi bagi yang tidak mau berubah. Sebaliknya, Tuhan menghibur dan memberi janji kepada orang-orang yang setia. Tinggal bagaimana kita menunggu, bagaimana waktu Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan saya dan saudara semua. Demikian surat untuk jemaat di Tiatira dari bagian seri 7 surat untuk 7 jemaat di Asia Kecil. Kita berjumpa di video yang akan datang, surat untuk jemaat di Sardis. Nantikan.